kajian yang membahas tentang tujuan penciptaan kita. Kajian kitab yang dengannya kita melaksanakan tujuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab tauhid. Kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, yang makna liya'budun dalam tafsirnya ay liyuwahhidun, agar kalian mereka jin dan manusia ini mentauhidkanku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita dalam kitab kita masuk halaman ke-105, bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Termasuk kesyirikan meminta pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara kaum muslimin yang dia dalam menjalani kehidupannya lupa peranan Allah, bahkan lupa jati dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghambakan dirinya kepada selain Allah. Ketika dia berada dalam kesusahan, dia minta tolong kepada selain Allah. Minta tolong kepada selain Allah secara syariat, maksud sekadar mengambil ikhtiarnya boleh, tapi kebanyakan di antara kaum muslimin menggantungkan harapannya kepada selain Allah, sampai-sampai keluar kata-kata syirik. Cuma kamulah yang bisa nolong saya, siapa lagi yang bisa nolong saya kecuali kamu? Taunya aku minta tolong dengan kamu dan semacamnya. Ini ungkapan-ungkapan syirik, ikhwatul iman. Bukankah kita telah mengikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Makanya kita masuk dalam bab ini pembahasan tentang termasuk kesyirikan kita meminta tolong kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Dalilnya apa? Dalilnya banyak, di antara tadi surat Al-Fatihah, kemudian Quran surat Yunus ayat ke-106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Jangan sekali-kali kamu berdoa meminta kepada selain Allah, meminta kepada apa yang enggak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa juga menolak mudarat. Maksudnya apa? Ketika kamu minta kepadanya, dia enggak bisa memberikan manfaat. Ketika kamu enggak meminta kepadanya, dia enggak bisa memudaratkan. Maka jangan kamu minta berdoa kepada selain zalimin. Kalau kamu melakukan itu, kamu menyembah kepada selain Allah, kamu meminta kepada selain Allah, innaka idzan minadh dhalimin. Sesungguhnya kamu kalau demikian termasuk orang-orang yang zalim. Termasuk orang-orang yang syirik. Mungkin bertanya, Ustaz, bagaimana kok bisa zalim dibilang syirik? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itulah kezaliman yang paling besar. Maka kamu termasuk orang zalim, kamu termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, apa bedanya istighatsah sama isti'anah? Istighatsah di sini babnya tentang istighatsah. Istighatsah itu kita meminta pertolongan kepada Allah ketika telah berada dalam musibah. Maka itu disebut istighatsah. Contoh, kita telah kebanjiran, kena musibah banjir. Maka pada kondisi itu kita minta pertolongan kepada Allah. Ini dalam istilah syariatnya disebut istighatsah. Adapun isti'anah, minta pertolongan, itu belum terjadi. Misal dia mau bekerja, dia isti'anah billah, ya Allah bantulah saya untuk mudahkanlah urusan saya, mudahkanlah pekerjaan saya. Itu belum mulai bekerja.
Atau orang yang mau ujian, malamnya dia berdoa, ya Allah, mudahkan saya menjawab ujian besok, luluskan saya. Ini nama isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Masuk dalamnya doa. Tapi istighatsah adalah minta pertolongan ketika suatu bala itu telah terjadi. Makanya kemudian istighatsah ini syariat. Istighatsah ini adalah syariat. Namun betapa banyak di antara kaum muslimin yang kemudian menggunakan lafaz istighatsah tapi dengan cara-cara yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus dengan istighatsah buat kesyirikan. Istighatsah dia nyembelih hewan diletakkan di situ, nyembelih untuk bala, nyembelih untuk jin dan semacamnya yang telah kita bahas, termasuk kesyirikan. Dan kesyirikan perkara yang sangat besar, karena kita ingatkan kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja Allah kehendaki. Jadi betapa banyak dosa kita, dosa kemaksiatan apapun yang kita lakukan, ya, itu masih bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kesyirikan. Kecuali kita pernah minta kepada selain Allah, kita minta tolong kepada selain Allah, kita berdoa kepada selain Allah, kita menggantungkan harapan kita kepada selain Allah, kita memiliki jimat, kita mendatangi dukun. Ini perkara-perkara yang membuat kita binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bertobat dengan taubatan nasuha. Kemudian apa yang bisa kita ambil faidah dari ayat ini? Maka yang bisa kita ambil faidah dari ayat ini, ikhwatal iman, anna du'a ghairillahi syirkun akbar. Faidah yang pertama, bahwasanya berdoa kepada selain Allah ini syirik besar. Kok bisa? Dari mana lafalnya? Karena Allah mengatakan, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau kamu melakukan hal demikian, meminta kepada selain Allah, maka kamu termasuk orang yang zalim, orang yang berbuat syirik. Wa inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka ketika kita menghafal ayat ini, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwasanya meminta berdoa kepada selain Allah itu merupakan kesyirikan yang paling besar. Syirkun akbar. Apa itu syirik besar? Syirik besar dan syirik kecil bedanya. Syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Maksudnya apa, San? Kafir, iya. Kalau berbuat syirik besar, ini kekufuran. Sedangkan syirik kecil, dia tidak menjadikan pelakunya kafir. Tapi syirik kecil membatalkan ibadah yang sedang dikerjakan. Sebagai contoh, orang berdoa kepada selain Allah, ini syirik besar, maka dia dihukumi kufur. Namun ketika dia syirik kecil apa, misalnya riya, dia sholat, dia riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji manusia, maka pada kondisi ini dia riya. Dan riya ini syirik kecil, karena Nabi mengatakan, inna akhwafu alaikum, sesungguhnya aku yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirkul asghar, syirik kecil. Apa itu riya? Maka riya, apa konsekuensinya? Orang yang berbuat riya, apakah dia kafir? Tidak. Tapi pahala ibadah tersebut gugur. Jadi pahala salatnya nggak ada. Kenapa? Karena dia nggak ikhlas, karena dia riya. Tapi kalau orang berbuat syirik besar, yang gugur bukan pahala salat tersebut, tapi semua ibadahnya gugur. Karena dia dianggap kafir. Apa semua ibadahnya gugur? Semua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Kalau kamu berbuat syirik, maka akan batal semua amalanmu dan kamu akan termasuk orang yang merugi. Ikhwatal iman, ini penting sekali perkara kita tahu mana tauhid, mana syirik, agar jangan sampai kita nampak orang soleh, nampak kita bersorban, nampak kita sering ibadah salat, tapi kita menyembah kuburan, tapi kita punya jimat, tapi kita meminta kepada Allah, meminta kepada jin dan semacamnya, maka akhirnya
sia-sia dan dianggap Allah sebagai orang yang kufur, yang tempatnya di neraka dan batallah semua amalannya. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah anna aslahan nasi law da'a ghairallah sara minadh dhalimin ay al-musyrikin fa kaifa bi ghairihi. Ini faedah yang luar biasa. Camkan ini ikhwatul iman, bahwasanya manusia yang paling soleh, manusia yang paling baik, jikalaulah dia meminta, dia berdoa kepada selain Allah, maka dia menjadi orang yang zalim, menjadi orang yang musyrik. Maka bagaimana dengan orang yang tidak saleh? Tadi ya, walaupun nampak saleh, nampak dia ke masjid, nampak dia Masya Allah perawakannya, tapi ketika dia berbuat syirik, dia berdoa kepada selain Allah, dia meminta kepada jin, dia meminta kepada jimat, dia meminta kepada manusia yang gak mampu melakukannya, dia meminta kepada benda-benda keramat, maka dia termasuk orang-orang yang zalim, yang musyrik. Hati-hati. Oh banyak, memang seperti itulah kenapa kita berada di akhir penghujung zaman yang banyak sekali balanya. Kenapa hidup kita gak pernah merasa tenang? Kenapa hidup kita selalu gelisah? Karena memang banyak sekali kesyirikan yang menyebabkan kita senantiasa diliputi oleh syaitan, bukan diliputi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga panas rasa rumah, panas rasa dada, ya, dan semacamnya. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bayanu ajzil alihatil musyrikin wa butlani ibadatiha. Ayat ini pun menjelaskan tentang lemahnya sesembahan-sesembahan orang musyrik itu dan batilnya peribadatan mereka. Kok bisa tahu dari mana? Ayat ini menjelaskan lemahnya Tuhan-Tuhan orang musyrik itu, Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan selain Allah, sesembahan yang orang sembah selain Allah. Karena Allah katakan ma la yanfa'uk wa la yadurruk. Mereka itu enggak bisa memberi manfaat kepadamu dan enggak bisa juga menolak mudarat. Maka lemah. Seperti orang yang menyembah, berdoa kepada penghuni kubur, dia enggak bisa memberikan manfaat dan enggak bisa menolak mudarat. Ketika kuburannya dihancurin enggak bisa ngapa-ngapain, enggak bisa dia keluar, bang, jangan hancurin kuburan saya, enggak bisa. Siapa yang akan datang? Enggak bisa mendatangkan manfaat, enggak bisa menolak mudarat. Ya. Kalau kita katakan, wah dia biar memudahkan urusan saya kepada Allah, enggak. Kita sama Allah langsung. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku meminta kepadaku, maka bertanya kepadamu tentangku, maka katakanlah aku itu dekat. Aku menjawab, kata Allah, doa orang yang berdoa kepadaku dengan syarat dia memenuhi panggilanku dan dia beriman kepadaku agar dia mendapatkan petunjuk. Maka di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita langsung minta sama Allah. Enggak perlu minta sama pohon disampaikan kepada Allah. Allah enggak butuh perantara. Terus perantara kita apa? Amal soleh. Perantara kita apa? Doa. Perantara kita apa? Ibadah. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang pertama tentang syiriknya orang minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita coba dulu baca sama-sama ayatnya, minimal pernah terbaca, kemudian kita lanjutkan kepada dalil berikutnya. Ya, ikutin ana bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Masya Allah. Itu yang nggak punya kitabnya ngintip sama yang punya ya. Kita lanjutkan pembahasannya. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu mengatakan dalil berikutnya wa qawlihi, firman Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya halaman 106 ya. Atau buka Quran surat Yunus ayat ke-107. Tadi Quran surat Yunus ayat 106, sekarang lihat surat Quran surat Yunus ayat 107. Buka Al-Quran surat Yunus ayat ke-107 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menimpahkan kemudaratan kepadamu, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemudaratan kepadamu, fala kashifa lahu illa hu. Camkan ini ikhwatul iman. Maka enggak ada yang bisa mengangkatnya, enggak ada yang bisa menolaknya kecuali Dia semata, Allah Subhanahu wa taala. Pahami ini. Kalau kita memahami ayat ini, ketika Allah timpakan kemudaratan, timpakan musibah, timpakan bala kepada kita, gak ada yang bisa menolaknya, gak ada yang bisa menyelesaikannya, gak ada yang bisa mengangkat bala tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara manusia ketika kena bala minta sama manusia lain, minta sama dukun, minta sama orang yang katanya pintar untuk menolak balanya, untuk menghilangkan kesusahannya, atau minta kepada pohon, atau nyembelih kepada sesajen dan semacamnya. Ikhwatal iman. Makanya itu jadi syirik. Kenapa? Karena dia enggak membenarkan perintah Allah. Dia enggak meyakini Allah lah yang hanya Allah yang bisa mengangkat kemudaratan tersebut. Lalu Allah katakan, "Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlihi." Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan untukmu kebaikan, fala radda li fadli, maka enggak ada seorang pun yang bisa menolak karunia Allah. Enggak ada yang bisa mencegahnya. Ketika Allah menimpahkan kemudaratan, bala, enggak ada yang bisa menyelesaikannya, menghilangkannya. Ketika Allah inginkan kebaikan menimpa kita, enggak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah berikan itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kehendak Allah yang berjalan. Ketika Allah kehendaki bala akan tertimpa, ketika Allah kehendaki kebaikan akan mendapatkan kebaikannya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Apa maksudnya? Ketika Allah timpakan kemudaratan, gak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Lalu tutup ayatnya dengan Allah Maha Pengampun. Taubat sama Allah. Minta tolong sama Allah. Hilangkan kesyirikannya. Allah Maha Pengampun. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Kemudian Allah, karena sayangnya Allah angkat bala tersebut. Selalu ada munasabah, keterkaitan antara kata dan penutup ayat.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini pun dipertegas oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka." Apa saja yang Allah tetapkan menimpamu, gak bakal meleset darimu. Dan apa saja Allah tetapkan meleset darimu, gak bakal menimpamu. Sampai-sampai sebelumnya Nabi SAW menceritakan suatu kisah, memberikan analogi yang benar-benar bagus. Nabi katakan, "Fa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ketahuilah, sekiranya semua umat ini berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu, memberikan manfaat kepadamu, manfaat itu enggak bakal sampai kepadamu kecuali apabila itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekota Palembang berkumpul, 2 juta jiwa di kota Palembang ini berkumpul, masing-masing ngumpulin uang 1.000 rupiah. 2 juta 1.000, 2 M berarti dapat uang, mau dikasihkan ke antum, kalau Allah nggak tetapkan dapat, hilang tuh uang. Bisa kecuri, bisa ketodong, bisa jatuh, dan semacamnya. Tapi begitu juga kebalikannya. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau sekiranya manusia berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, bala kepadamu, nggak bakal kamu ketimpa bala tersebut kecuali apabila Allah tetapkan atasmu. Sekota Palembang 2 juta jiwa, sama-sama memukul antum. Pas tiba-tiba dia berkumpul memukul, dah Allah takdirkan kena, jalannya putus, atau berubah pikiran, atau antum kebetulan lagi nggak di tempat dan semacamnya. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini, Quran surat Yunus ayat 107 ini. Yang pertama, ayat ini memberikan faidah wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidil uluhiyah litafarrudihi bitauhidir rububiyah. Ayat ini memberikan faidah wajibnya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Maksudnya apa? Ibadah hanya untuk Allah, hanya ditujukan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang satu-satunya kita esahkan dalam perkara rububiyah, dalam perkara perbuatan Allah. Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang memberi rizki, Allah satu-satunya yang menghidupkan, Allah satu-satunya yang mematikan, Allah satu-satunya yang mengangkat bala, Allah satu-satunya yang menolak, yang memberikan manfaat. Maka hanya Allah satu-satunya lah tempat kita beribadah. Kalau kita nyembah kepada selain Allah, kenapa jadi syirik? Berarti kita menganggap ada orang lain, ada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah butlanu du'a'i ghairillah. Batilnya berdoa kepada selain Allah. Karena di sini Allah mengingkari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Li'ajzi an naf'i man da'ah. Kenapa batal? Kenapa batil? Karena lemahnya, karena ketidakmampuannya untuk memenuhi bagi yang dia minta tadi. Dia minta kepada selain Allah, yang selain Allah ini nggak mampu memenuhi permintaannya, lemah dia, maka batil permintaan seperti itu. Wadaf'i durri anhu, dan dia nggak mampu juga menolak mudarat. Coba ikhwatal iman, kita jangan ngaku sok cerdas kalau ternyata pikiran kita kolot dan pikiran kita jahil. Ada orang yang dia minta pertolongan dengan cincinnya, batu.
Gimana orang yang berpikir waras batu bisa ngasih manfaat? Kalau cincinnya dia lepas, cincinnya nggak bakal masuk sendiri kalau nggak dia masukin. Cincinnya dia potong, akan putus juga. Cincinnya dia jatuhkan ke air, masuk ke dalam air. Cincin itu aja nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melindungi antum? Ya. Kalau sekiranya pakai cincin untuk sekedar perhiasan atau sekedar untuk hiasan tangan dan sebagainya nggak mengapa. Tapi ketika diyakini memberikan manfaat, menolak mudarat, maka itulah kesyirikan. Kenapa? Karena dia menduakan Allah dalam yang dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat. Maka hati-hati. Hati-hati. Kita kadang-kadang bilang, nih nak pakai ini jimat keberuntungan. Ini pakai ini nih biar kamu selamat. Ini pakai ini, mengajarkan kesyirikan. Dan ini budaya syirik. Ustaz, itu kan udah dulu-dulu kita kayak gitu. Ya karena kita dari dulu budaya Hindu. Budaya kesyirikan. Budaya kesyirikan. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini, itsbatul masyiati lillahi subhanah. Ayat ini menjelaskan tentang penetapan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan Allah itu punya kehendak. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah tadi. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Allah memberikan, menimpahkan itu kepada siapa saja Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka Allah memiliki kehendak. Kita manusia punya kehendak. Allah pun punya kehendak. Dan kehendak kita akan berada di bawah kehendak Allah. Maksudnya apa? Kita manusia punya kehendak. Kita bisa memilih jalan ketaatan, kita bisa memilih jalan kemudaratan. Kita bisa memilih jalan ke surga, kita bisa memilih jalan ke neraka. Tidak ada paksaan di situ. Tapi Allah punya kehendak. Ketika kamu pilih jalan ke neraka, Allah kehendak Allah kasih neraka. Ketika kamu pilih jalan ke surga, Allah kehendak Allah kasih surga. Dan Allah juga punya kehendak, bisa jadi kamu ke jalan neraka tapi Allah selamatkan, Allah ampuni, Allah masukin ke surga. Allah punya kehendak. Tapi bagaimana kita bisa menjamin Allah akan menyelamatkan kita dari neraka, Allah enggak azab kita kalau kita enggak pernah minta tolong sama Allah? Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka ditegaskan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyaa'una illa an yasha Allahu rabbul alamin." Dan apa saja yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali di bawah kehendak Allah Rabb semesta alam. Kita bekerja banting tulang dari pagi sampai malam mengharapkan gaji katakanlah 1 juta sehari itu. Ternyata Allah kasih cuma 100.000. Yang menang kehendak kita apa? Kehendak Allah. Ya kehendak Allah. Kita berkehendak 1 juta, Allah kasih 100, gimana lagi? Ini diantaranya. Makanya ketika seorang mukmin faham itu semua, ketika dia dapat 100, alhamdulillah, inilah Allah rezeki yang Allah tentukan bagi saya, ini rezeki saya. Dapat 1 juta, alhamdulillah Allah takdirkan saya rezekinya banyak hari ini. Udah. Yang penting kita jalankan sebabnya. Kalau seperti itu seorang mukmin enggak pernah ribut sama siapapun. Ini ribut sama siapapun. Wah, gara-gara kamu saya cuma dapat 100, harusnya 1 juta dan semacamnya. Ya ini karena orang-orang yang lemah imannya. Dia nggak tahu. Karena hidup ini Allah punya peran. Bukan sekedar matematika dia aja yang berperan, tapi keimanan dan peran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah itsbatu sifatil al-maghfirah war rahmati lillahi subhanahu ala ma yaliqu bi jalalihi. Ayat ini menjelaskan dua sifat, menetapkan dua sifat, yaitu sifat ampunan bagi Allah dan sifat rahmat, kasih sayang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan di ayat ini, wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ayat ini menetapkan adanya dua sifat bagi Allah, yaitu sifat pengampun dan sifat penyayang. Ini. Jadi ini sebenarnya faidah dari ayat ini mengajari kita bagaimana mentadabburi ayat. Ini ada ayat.
Oh, ayat ini arti ini. Apa sih maksudnya? Oh, ternyata memberikan faedah wajibnya kita mentauhidkan Allah semata. Batalnya kita meminta kepada Allah, menetapkan adanya kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan dua sifat Allah yaitu sifat ampunan dan sifat rahmat. Ini cara kita mentadaburi ayat. Sekarang kita coba baca lagi ya. Ayat ini minimal kita pernah baca jadi hujjah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وهو الغفور الرحيم. Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan, berkata Syekh, wa qawlihi, dalil berikutnya bahwasanya termasuk kesyirikan minta tolong kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Dalil berikutnya adalah Quran surat Al-Ankabut ayat ke-17. Nah, ini bukanya agak jauh lagi nih, ke tengah. Al-Ankabut ayat ke-17. Juz 21 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un." Fabtaghu 'indallahir rizqa. Maka berharaplah, carilah rizki itu di sisi Allah. Carilah hanya di sisi Allah rizki itu. Carilah hanya di sisi Allah rizki itu. Wa'buduhu, dan sembahlah ia. Sembahlah Allah. Washkuru lahu, dan bersyukurlah baginya. Lihat. Ilaihi turja'un, karena hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Di sini ikhwatal iman, lihat. Pertama, konsepnya Allah suruh kita mengharapkan rezeki di sisi Allah, dari Allah, bukan dari manusia. Kita kerja sama manusia tapi harapan rezeki dari Allah. Betapa banyak orang kerja sama manusia, gajinya besar, habis begitu aja. Betapa banyak orang bekerja sama manusia, gajinya kecil tapi bisa nabung. Karena berkah. Karena mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cari rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus konsekuensinya apa? Kalau kamu benar-benar cari rezeki di sisi Allah, fa'buduhu, dan sembahlah ia. Jangan sampai cari rezeki menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah, doa. Jadi diiringi dengan doa. Cari diiringi dengan doa, sembah Allah, tawakal sama Allah. Washkurulah, lihat. Setelah kita mengharap rezeki dari Allah, kita sembah Allah, berdoa kepada Allah, ibadahi Allah, minta sama Allah, tawakalnya sama Allah. Kemudian apapun yang kita dapatkan dari usaha kita, washkurulah, bersyukurlah hanya kepada Allah. Alhamdulillah Allah rezekikan saya segini. Alhamdulillah Allah rezekikan saya segini. Alhamdulillah. Ya, rezeki itu banyak. Banyak orang rezeki, banyak hartanya tapi uang berobatnya juga banyak. Ada orang hartanya sedikit tapi sehat, bisa nabung dan semacam ini, semua keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bilang washkurulah, bersyukurlah kepada Allah. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kita akan kembali. Mau gimana lagi, kita mau bersyukur sama siapa? Banyak orang sampai sedekah bumi, syukur sama bumi. Syukur sama Allah. Bumi kalau Allah perintahkan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, gak bakal tumbuh. Ya, syukur sama Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena kita akan dikembalikan kepada Allah. Kita akan dihadapkan kepada Allah, dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini bisa kita ambil faidah darinya. Kita bisa mengambil 5 faidah dari ayat yang pendek ini. Faidah yang pertama yang bisa kita ambil. Ayat yang pendek ini menjelaskan wujubu du'aillahi wahdahu wa talabir rizqi minhu. Wajibnya berdoa hanya kepada Allah semata dan meminta rizki kepada Allah. Minta rizki hanya kepada Allah. Fabtaghu indallahi rizqa. Mintalah, carilah rizki di sisi Allah. Wa'buduhu, ibadah Allah semata. Maka wajib ibadah kepada Allah semata dan minta rizki hanya kepada Allah. Ini faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, wujubu ifradillahi bijami'i anwa'il ibadah. Wajibnya mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan, satu-satunya maksud bijami'i anwa'il ibadah, untuk seluruh jenis peribadatan. Salat ibadah hanya untuk Allah. Puasa, zakat, haji ibadah hanya untuk Allah. Doa ibadah hanya untuk Allah. Meminta ibadah hanya kepada Allah. Tawakal ibadah hanya kepada Allah. Minta tolong ibadah hanya kepada Allah. Bergantung ibadah hanya kepada Allah. Berharap ibadah hanya kepada Allah. Semua jenis peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin timbul pertanyaan nih, timbul kegalauan. Ustaz, kalau kita mintanya sama Allah, kita butuh makan. Kita ini butuh makan. Kalau kita minta sama Allah, apakah Allah akan turunkan makanan, hidangan dari langit? Sebagaimana Bani Israel berdoa, minta doa Nabi Isa berdoa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit yang menjadi hari raya kami. Akhirnya turun hidangan dari langit? Enggak kan? Makanya kita minta sama manusia. Nah, timbul kegelisahan seperti itu. Maka kita jawab, kata iman. Kita minta sama Allah. Ketika kita minta makanan tersebut sama Allah, Allah akan kasih dengan bentuk yang kita nggak sangka-sangka. Bisa jadi Allah kasih hidangan langsung dikirim oleh hamba Allah. Kalau kita misalnya minta sama Allah berharap saudara kita ngasih, ternyata saudara kita nggak ngasih, Allah akan kirim hamba Allah yang lain untuk ngasih kita dengan cara yang kita nggak sangka-sangka. Tapi kalau kita minta hanya kepada satu orang itu, dia nggak ngasih, mulailah musuhan, mulailah ngungkit-ngungkit kebaikan, mulailah ngungkit-ngungkit apa usaha yang pernah dia lakukan, mulailah boesanan, ya, mulailah apa buang muka, nggak teguran dan semacamnya. Tapi kalau mintanya sama Allah, nggak peduli orang yang pernah kita baik ini balas begitu nggak peduli. Kalau dia nggak balas, dia nggak bantu kita, Allah akan kirim hamba Allah yang lain yang bantu kita. Karena kita mintanya sama yang punya manusia, bukan kepada manusianya. Kita minta sama pencipta manusia, bukan yang punya manusia. Kita minta sama yang maha kaya, bukan orang yang dikayain oleh Allah. Itu konsepnya. Tapi banyak sekali di antara kita tidak sampai ke situ memikir. Kenapa? Karena memang seperti itu kondisi syaitan menghalangi manusia dari ilmu. Dan juga keadaan kita menghalangi kita dari ilmu. Kita tersibukkan dengan profesi kita, disibukkan dengan cari uang, dan seakan-akan hidup ini cari uang aja. Kenapa cari uang? Padahal rezeki telah Allah tetapkan sejak dari lahir. Kita cari ridha Allah. Bekerja, nanti kalau nggak kerja nggak makan. Kita bekerja itu ibadah. Karena Allah firman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.
Apabila telah selesai didirikan salat, bertebaranlah kamu di muka bumi cari rezeki Allah. Maka kita bertebaran di muka bumi cari rezeki Allah bukan karena cari rezeki Allah itu, tapi karena menjalankan perintah Allah, minta rezeki dari Allah. Kita jalankan sebab perintah Allah. Ternyata Allah kasih ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu tentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita jalan ibadah kerja, nggak dapat apapun, nggak rewel, nggak dongkol. Kenapa? Kita dapat ibadah, menjalankan perintah Allah. Ketika dapat rezekinya banyak, alhamdulillah Allah rezekikan banyak pada saya hari ini. Kalau Allah kasih sedikit, berarti alhamdulillah kulli hal Allah kasih sedikit hari ini, dan semacamnya. Tapi kalau sibuk cari uang segala macam, akhirnya apa? Sibuk kerja pagi-pagi, pulang malam, cari uang, tidur, bangun, gitu aja, nggak ada pikir ibadahnya. Kalau sekadar hidup kita cari uang, cari makan saja, apa bedanya kita dengan hewan? Yang dia cuma bangun tidur, cari keluar guys rezeki, nggak bisa dimakan, nanti pulang lagi kandang, tidur lagi, pagi gitu lagi, cari makan, pulang lagi kandang, tidur lagi. Apa bedanya kita dengan hewan? Padahal kita adalah makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang terbaik, yang paling sempurna. Dan pembeda antara kita dengan hewan adalah pemikiran kita, akal kita yang dengannya kita beribadah kepada Allah. Tapi kalau akal kita gunakan hanya memenuhi keinginan syahwat kita, makan dan semacamnya, maka tidak ada bedanya kita dengan hewan. Makanya terjemahan dalam bahasa Arab, al-insan hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang dapat berbicara. Itu dalam kamus-kamus bahasa Arab. Maka kita buktikan sehingga yang menjadi mulianya manusia yang bertakwanya. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah nggak bilang yang paling kaya, Allah nggak bilang yang paling cantik, yang paling tampan, Allah nggak bilang yang paling punya jabatan, tidak, tapi yang paling bertakwa. Jadi walaupun manusia menganggap hina, nggak peduli. Yang penting Robnya manusia, penciptanya manusia menganggap kita mulia. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang kedua dari ayat ini adalah wujubu ifradillahi bijami'i anwa'il ibadah. Ya, sama tadi memberikan faedah yang sama, yaitu wajibnya mengesahkan Allah dalam setiap peribadatan, seluruh jenis ibadah. Faedah yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'amih. Ayat ini memberikan faedah wajibnya kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di sini Allah berfirman, washkurulah, bersyukurlah hanya kepada Allah. Berterima kasihlah sama Allah. Paham? Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman, pikir. Kita kalau orang kasih makan sekali dua kali, wah masya Allah makasih, dia ini baik banget kasih saya makan. Kalau ketemu kasih jajanan, wah dipuji kebaikannya. Sekali dua kali. Ada orang sakit, ketika cari tabung oksigen gak ada temannya dokter ngasih tabung oksigen, masya Allah dokter ini baik banget, dia ngasih saya tabung oksigen luar biasa untuk berobat saya macamnya. Tidakkah dia mikir Allah kasih oksigen gratis? Dari sejak dia lahir sampai dia menjelang wafatnya. Apakah dia nggak mikir Allah kasih dia makan? Kalau memang kita orang baik sekali dua kali kita puji seperti itu, bagaimana dengan Allah? Ketika ada anak kita, kerabat kita berbuat buruk pada orang yang berbuat baik kepada kita, kita marah. Apalagi Allah yang setiap detik helahan nafas kita ada kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa sekian banyak kebaikan itu, sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita nyembahnya selain Allah. Kita kata-katain Allah. Lah kalau kita sesama manusia aja nggak terima, kita pernah buat baik sama orang, kemudian orang itu ngatain kita, kemudian orang itu nggak mau negur kita, kemudian orang itu menjelek-jelekkan kita, kita marah. Apalagi Allah. Maka di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah katakan washkurulah. Kalau kamu memang nggak mau nyembah Allah, minimal kamu syukur sama Allah. Buktikan cak mana cara kamu bersyukur. Nah, ketika kita faham sekian banyak nikmat Allah, maka bersyukurlah kita dengan Allah dengan mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari ayat ini, itsbatul ba'tsi wal jazaa. Ayat ini menjelaskan tentang tetapnya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ayat ini menegaskan akan adanya dan tetap dan pasti adanya hari pembalasan dan hari kebangkitan. Dari mana taunya? Dari penutup ayatnya. Ilaihi turja'un. Hanya kepada Dialah Allah kalian akan dikembalikan. Maka kita akan ada hari pembalasan. Kita akan ada hari pembalasan, akan ada hari kiamat. Akan ada hari kebangkitan. Maka di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Coba kita renungi. Sekarang semakin canggihnya teknologi, sejatinya harus semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Sekarang dengan teknologi ini, kita bisa lihat rekaman apa yang Anda sampaikan dari mulai 1,5 jam nanti, bisa kita lihat ulang. Kita bisa lihat gerak-gerik apa yang dilakukan. Yang dia memiliki paling berapa giga memorinya. Kalau manusia bisa membuat alat seperti itu, kita bisa menonton ulang video dokumenter dengan memori berapa giga. Bagaimana dengan memori Allah? Bagaimana dengan alat Allah? Maka akan sangat mudah bagi Allah untuk memutar video kehidupan kita dari sejak kita lahir sampai kita meninggal. Akan sangat mudah, ikhwatul iman. Kalau kita mengingat kembali ayat dalil yang menjelaskan bahwasanya satu hari di akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun penghitungan manusia. Sehari di akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun hitungan manusia. Maka kalau kita hidup 60 sampai 70 tahun, paling berapa menit aja diputerin video kehidupan kita. Nabi SAW bersabda, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun ma yajuzu an dhalik wa qalilun ma yujawizu dhalik. Umur umatku, atau kama qala, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melewati itu. Maka kalau seperti itu, berapa menit doang kita nonton video dari kita lahir sampai kita wafat lagi. Apakah kita nggak malu lihat video kita ditonton semua makhluk Allah? Kita bermaksiat kepada Allah, kita meminta kepada selain Allah, kita menzalimi manusia, kita mengkhianati hak Allah, kita nggak nyembah Allah, kita kufur nikmat. Kalau seperti itu keadaannya, maka malulah kita. Makanya sekarang kita minimal menata diri kita. Bagaimana sekarang rekaman yang Allah lagi ngerekam kita nih, ya, yang masih kita di video nih kehidupan kita, tunjukkan yang bagus-bagus. Semua orang yang tampil baik di hadapan kamera kan. Maka lihat kamera Allah, kita tampilkan dengan keadaan terbaik kita, perbuatan kita terbaik, yang dengannya kita akan bangga ketika Allah putar itu di hadapan para makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang keempat dari ayat ini, faedah yang kelima dari ayat ini, annahu la tanafiya baina talabir rizki wal iktisab. Ayat ini tidak saling bertentangan antara mencari rezeki dan berusaha. Wa ibadatillah, dengan ibadah kepada Allah. Jadi ayat ini enggak ada pertentangan antara cari rezeki dengan ibadah. Jangan bilang, oh kalau ibadah terus gimana cari rezeki, kita butuh makan. Enggak, ayat enggak pertentangan antara cari rezeki dan ibadah kepada Allah. Wa annal Islam fihi khairud din wa dunya, karena Islam memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Apa saja jadi kaitannya? Yang pertama, Allah suruh cari rezeki di sisi Allah. Kemudian Allah suruh ibadah. Karena tadi konsep yang saya sampaikan, kita cari rezeki ini niatnya ibadah karena Allah perintahkan. Langsung Allah balas dengan kasih dapat perkara dunia, uang, alhamdulillah. Atau Allah nggak langsung balas, itu pahalanya Allah simpan untuk di akhirat, atau Allah simpan untuk dikabulkan berikutnya. Karena ibadah itu
manfaatnya ada yang dirasakan langsung, ada yang ditunda, ada yang disimpan untuk hari kiamat. Nah seperti itu. Maka kita tenang. Alhamdulillah hari ini sudah selesai kerja. Nggak ada penghasilan, nggak ada. Alhamdulillah yang penting sudah ibadah sama Allah. Ada penghasilan, alhamdulillah Allah berikan saya rezeki segini. Ada banyak, alhamdulillah Allah berikan rezeki yang banyak hari ini. Kenapa para manusia hamba Allah nggak peduli berapa besar banyak rezekinya? Kenapa? Satu konsep yang penting, ini hadis Nabi SAW. Karena Nabi SAW bersabda, ikhwatul iman, manusia tidak akan meninggal hatta yustakmal rizquhu. Oh, kamu kan Nabi SAW, sampai telah sempurna rezekinya Allah berikan. Paham? Jadi ketika misalnya ini matematika kita main, misalnya ini orang Allah kasih rezeki selama hidupnya, Allah kasih rezeki 1 triliun misalnya, hidupnya 60 tahun, atau dia hidupnya 50 tahun, maka untuk dapat 1 triliun dia setahunnya akan menghabiskan 22 berapa tuh? 200 juta ya. 200 juta kali 50, 1 triliun ya, 200 juta dia akan menghabiskan uang 200 juta setahun. Itu rezekinya Allah berikan baginya 200 juta setahun misalnya. Ternyata dia nikmati aja segitu, karena dapat berapa tahun juga setahun 200 juta. Dia ingin segera dapatnya. Yang semula umurnya 50 tahun dia ambil semua, dapat 1 triliun langsung, atau dapat setengah triliun sudah di usianya yang baru 25. Sudah habis dia meninggal usia 26. Kalau main matematikanya kayak gitu kalau matematika. Tapi inti hadis Nabi SAW, tidaklah seorang hamba itu diwafatkan oleh Allah kecuali telah disempurnakan rezekinya. Nah, kalau seperti itu konsep seorang mukmin, maka ada 2 orang. Manusia yang pertama nggak mau dia ngambil rezeki banyak-banyak, takut segera meninggal. Saat kalau gitu aku dikit-dikit biar 2 juta biar sebulan biar aku lama hidupnya panjang. Belum tentu, siapa tahu rezeki kamu cuma 100 juta setahun. Atau cuma 10 juta 100 juta seumur hidup kan gitu. Jadi kalau 100 bulan mati. Kan nggak tahu berapa Allah tentukan. Ya karena kita nggak tahu berapa Allah tentukan rezeki kita, maka kita jalanin aja ibadah kerja ini berapa punya Allah kasih, selesai. Allah kasih banyak, mungkin aja memang rezeki banyak. Bisa jadi rezeki kita dikit, Allah kasih banyak biar segera meninggal, nggak tahu. Jadi karena kita nggak tahu, makanya orientasi kita ibadah aja. Cari rezeki pun ibadah. Berapa Allah kasih, alhamdulillah. Karena Nabi SAW dengan tegas mengatakan, ajaban di amlin mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Kulluhu khair, semuanya baik. Ketik buruk-buruknya. In asabahu sarra syakara wa kana khairan lahu. Kalau seorang mukmin dapat kebaikan, kesenangan, dia bersyukur. Itu baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara wa kana khairan lahu. Kalau dia dapat keburukan, dapat sesuatu yang menyedihkan, dia bersabar dan itu baik baginya. Maka ini ikhwatul iman, lapang hati seorang mukmin. Maka kenapa kita belajar kitab tauhid? Karena semakin dalam tauhid kita, semakin tenang hidup kita, semakin lapang. Orang yang hidupnya nggak tenang, selalu gelisah, panas terus dadanya, ketemu orang dongkol, ya, itu orang-orang yang harus ditata tauhidnya. Kenapa? Apa masalahnya dia dengan orang? Orang misalnya dia ini dari saya buat baik, dia kok nggak buat baik, berarti kan mengharapkan balasan manusia, nggak bertauhid dong. Oh, saya sudah sering buat baik sama dia, dia balasnya buruk. Udah, enggak masalah. Kita buat baik kepada dia karena Allah. Dia membuat buruk terserah. Akan Allah kirim hamba Allah yang lain yang buat baik kepada kita. Tapi dia ngatain saya, Ustaz. Ya biarin. Kalau dia ngatain apa hadis Nabi SAW? Hadis muflis. Orang datang di akhirat bawa pahala sholat, puasa, zakat, haji dan semuanya. Tapi dia pernah mukul orang ini, pernah zalim, pernah ngatoi, pernah apapun. Akhirnya pahala dia diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi, pernah dia caci, pernah dia katain dan semacamnya. Nah, kalau seperti itu konsepnya, orang mengatain dia, mencela dia, ucapin aja jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu kebaikan. Kenapa? Karena kamu telah rela ngasih pahalamu untukku. Tenang kan? Orang kedua ngatain, alhamdulillah jazakallahu khairan, kamu juga ada baik hati mau ngasih pahala kamu ke aku udah perlu capek-capek sholat.
Saya perlu capek-capek banyak ibadah. Kamulah nak bagi ibadah kamu dan saya. Ada lagi orang yang menzoliminya. Jazakallah khairan. Kamu sedang mau mengambil dosa saya untuk dirimu. Dan semacamnya. Tenang hati seorang mukmin. Kok amanya ada orang berpikiran seperti itu? Banyak. Nggak mungkin. Nggak mungkin karena kita hidup tidak di daerah seperti itu. Kalau kita hidup di lingkungan seperti itu, kita akan mendapatkan sangat banyak. Apalagi orang-orang yang hidup di kalangan pesantren, orang-orang yang hidup di kalangan penuntut ilmu, di kalangan ulama, maka dia mendapatkan hati-hati yang seperti itu. Namun kalau kita hidup di kalangan masyarakat umum yang orientasinya orientalis, yang sibuk kejar dunia, yang sibuk kejar kemuliaan diukur dari harta dan semacamnya, maka dia tidak mendapatkan hati-hati seperti itu. Yang ada hati-hati yang dipenuhi dengan hasad, iri dan dengki. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita coba baca ayat ini karena di bab ini banyak sekali ayat. Kita coba baca ayat ini sedikit, ikutin ana. Surah Al-Ankabut ayat ke-17. Fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Enggak dapat. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-17. Surat Al-Ankabut juz ke-21. Ya. Sebelum Ar-Rum, ya. Kita ikutin ya. Fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu Fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Ilaihi turja'un. Masya Allah. Nah, 3 ayat kita pelajari ini. Ayat yang keempat. Ini silakan buka Al-Qur'annya nih. Al-Ahqaf ayat ke-5 dan ke-6. Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-5 dan ayat ke-6. Ya, bisa dilihat Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-5 dan ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum 'an du'aihim ghafilun. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. Siapa lagi, kata Allah, yang lebih sesat dari orang yang meminta, berdoa kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, berdoa kepada siapa yang enggak bisa mengabulkannya sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka akan melalaikan doa-doanya. Faham? Jadi maksudnya gini, Allah katakan siapa lagi yang lebih sesat dari orang yang meminta kepada selain Allah. Yang dia minta selain Allah ini tidak bisa mengabulkannya. Sampai hari kiamat pun gak bisa mengabulkannya. Dan nanti di akhirat, orang yang dia minta ini tadi selain Allah tadi, mau kuburan kamu, orang soleh yang dalam kubur kamu, pohon, mau apapun yang dia minta selain Allah ini, dia akan mengingkari ibadahnya dia pada hari kiamat. Jadi ketika aku, ya Allah, saya tuh nyembah dia. Dia, aku nggak tahu. Aku nggak minta disembah. Aku nggak minta kamu berdoa kepadaku. Aku nggak tahu. Aku takut sama Allah. Itu kata Allah. Siapa lagi yang lebih sesat? Ya, minta kepada orang yang nggak bisa menjawab sampai hari kiamat,
Yang ketika di hari kiamat ditanya, dia berlepas diri, dia nggak mengakui. Siapa yang lebih sesat itu? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an. Ketika manusia telah dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanu lahum a'da. Mereka menjadi bermusuh-musuhan. Wa kanu bi ibadatihim kafir, dan mereka mengingkari ibadah kalian. Oh, aku nyembah kamu. Enggak, aku enggak ada minta disembah. Enggak, aku nyembah kamu. Enggak ada. Bertikaian, bermusuh-musuhan, bertengkar di hadapan Allah. Yang satu ngaku bersirik kepadanya, yang satu berlepas, ya aku enggak mau, aku enggak minta disirikan. Aku takut sama Allah. Dan semacamnya. Bertengkarlah dia di hadapan Allah. Siapa yang lebih sesat dari itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perkara yang paling sesat. Sehingga dari ayat ini kita bisa mengambil faedah dari dua ayat ini, ayat ke-5 dan ayat ke-6 tadi. Kita bisa mengambil faedah. Yang pertama, anna du'a ibadah. Bahwasanya doa itu adalah ibadah. Karena doa ibadah, faman da'a ghairallahi faqad asyraka syirkan akbar. Maka siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik dengan kesyirikan yang besar. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, bayanu syaqawati man yad'u ghairallahi fid dunya wal akhirah. Ayat ini menjelaskan kesengsaraan bagi siapa yang dia berdoa kepada selain Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kesengsaraan di dunia, yang dia minta tadi nggak bisa ngabulin sama sekali. Kesengsaraan di akhirat, mereka akan bermusuh-musuhan di akhirat Allah Subhanahu wa taala, saling berbantah-bantahan. Dan sama-sama di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini, anna syirka huwa a'zamud dhalal. Bahwasanya kesyirikan adalah kesesatan yang paling besar. Kesyirikan adalah kesesatan yang paling besar. Dan dengan tegas Allah katakan inna syirka la dzulmun azim. Ya, dan kesesatan yang paling besar. Kenapa? Ya gimana dia nggak sesat, ikhwatul iman? Yang menciptakan Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang maha kaya Allah, yang maha menjaga Allah. Dia minta penjagaan kepada selain Allah. Dia minta kekayaan kepada selain Allah. Dia minta penghidupan kepada selain Allah. Maka orang yang berbuat syirik adalah kesesatan yang paling besar. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang keempat dari ayat ini, itsbatul ba'tsi wal hasyri lil jaza. Sama, ayat ini juga menjelaskan tentang penetapan adanya hari kebangkitan dan hari berkumpulnya untuk hari pembalasan. Karena Allah katakan wa idza husyiran nas, ketika manusia dikumpulkan. Kemudian faedah yang kelima yang bisa kita ambil dari ayat ini, annal awthana la tasma'u man da'aha. Bahwasanya patung-patung itu enggak mendengar siapa yang berdoa kepadanya. Wala tastajibu lahu, dan enggak bisa dia mengabulkan. Aqsama yatasawwarul musyrikuna fiha. Ini bertolak belakang dengan apa yang digambarkan atau diyakini oleh orang-orang musyrik. Dia meyakini patung ini bisa kasih manfaat, dia meyakini kuburan ini bisa kasih manfaat, dia meyakini benda ini bisa kasih manfaat. Enggak bisa sama sekali. Kemudian yang keenam, anna ibadatallahi wahdahu fiha khairun dunya wal akhirah. Bahwasanya beribadah kepada Allah di dalamnya ada kebaikan di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita baca ini ya, sebelum terakhir kita baca ini. Baca ayat surat Al-Ahqaf ayat ke-5 sampai ke-6. Ikutin saya. Bukalah Al-Qur'annya. Kalau nggak punya kitab, buka Al-Qur'annya, Al-Ahqaf ayat ke-5 sampai ayat ke-6. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ
يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Masya Allah, Masya Allah. Ya, tinggal 2 ayat lagi, Ana tinggal bacakan aja biar segera kita tanya jawab. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat An-Naml ayat ke-62. Langsung aja, Bu. Buka An-Naml ayat ke-62. Ya, surat An-Naml ayat ke-62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Artinya, amman, atau apakah orang yang yujibul muttarra idza da'ah, dia menjawab orang yang dalam keadaan darurat ketika berdoa, wa yakshifus su', dan dia menghilangkan keburukan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kamu sebagai pemimpin di muka bumi ini. Amman, apakah dia yang yujibul muttarra, yang menjawab doa orang yang susah, idza da'ahu, ketika berdoa kepadanya, wa yakshifus su'a, dan dia menghilangkan keburukan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan dia jadikan kamu pemimpin di muka bumi ini. A ilahum Allah, apakah ada sesembahan lain selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sungguh sangat sedikit orang yang ngambil pelajaran. Di sini Allah buka pikiran kita. Apakah ada lagi Tuhan selain Allah? Padahal Allah yang telah menjawab doa orang yang kesusahan, Dia yang menghilangkan keburukan, Dia menjadikan kamu pemimpin di muka bumi ini. Kok masih ada Tuhan selain yang kamu sembah selain Allah? Sedikit sekali orang yang mengambil pelajaran perkara ini. Nah, kita baca langsung ayat ini. Amman yujibul مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض Habis nafas ya, insyaallah. Sekali lagi, tarik nafas. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Antum nggak kompak karena ada yang kurang menahan di idgham bi gunnahnya. Amman
yujibu man karena itu idgham bi gunnah. Tadi ada yang baca amman yujibul, sehingga nggak kompak akhirnya. Tahan di idgham bi gunnahnya ya. Sekali lagi. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Masya Allah, Masya Allah. Dan dalil yang terakhir adalah hadis dari At-Tabrani dengan sanadnya annahu kana fi zamanin Nabi SAW, bahwasanya dulu nih di zaman Nabi SAW munafiqun, ada orang munafik yu'dzil mu'minin, yang dia ini mengganggu orang-orang yang beriman. Jadi diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwasanya di zaman Nabi SAW itu ada orang munafik yang dia suka mengganggu, menyakiti orang-orang yang beriman. Sehingga sebagian mereka mengatakan, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Ayo sama kami, katanya, kita minta tolong kepada Rasulullah SAW dari orang munafik ini. Kira-kira benar nggak? Coba lihat di masa Nabi orang munafik suka ganggu, nyakiti orang beriman. Kemudian sebagian orang beriman ini mengatakan, ayo kita sama-sama minta tolong kepada Nabi SAW agar menyelamatkan kita dari orang munafik ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu la yustaghatsu bi. Allahu akbar. Allahu akbar. Sesungguhnya tidaklah aku diminta tolong, kata Nabi SAW. Wa inna ma yustaghatsu lillah. Wa inna ma yustaghatsu billah. Dan sungguh hanyalah minta tolong itu kepada Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau sekiranya ikhwatal iman, camkan ini. Kalau sekiranya semua ahli ilmu, semua ustaz, semua kiai, semua alim ulama mengamalkan hadis ini, tidak akan dia menyuruh orang minta tolong dengan dia. Tidak akan dia merasa dirinya wali. Tidak akan dia merasa dirinya hebat. Ketika orang datang berbondong-bondong minta tolong sama dia, dia katakan, aku nggak diminta tolong. Minta tolong hanya kepada Allah. Aku hanya bantu kamu doa kepada Allah. Allahu akbar. Gak akan terjadi kesirikan. Salah satu sebab terjadi kesirikan ketika seseorang datang kepada orang yang dianggap pintar, oh ya saya akan bantu kamu, saya akan bisa gini dan semacam. Enggak. Minta tolong hanya kepada Allah. Terus gimana kita sama-sama minta sama Allah? Kita sama-sama doa kepada Allah. Itu. Maka akan tertanamkan tauhid di diri masing-masing kaum mukminin. Allahu akbar ini ya. Ini hadis yang sangat luar biasa. Hadis yang luar biasa. Allahu taala alam. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ini Bapak Ibu sekalian ya, ikhwatul iman, ana sengaja ngajak ngaji baca Quran bareng-bareng karena majelis kita majelis zikir, dibacakan Al-Quran padanya, dan dengan Al-Quran itulah Allah berjanji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, baca Quran diantaranya, ini menenangkan hati. Jadi sengaja anak ajak baca Quran biar agak menenangkan hati, biar yang kedua bangunin yang ngantuk. Ya, fadal, ada pertanyaan silakan.
Insya Allah nggak ada yang bertanya karena ibu-ibu Ada Ustaz, sebentar Ustaz. kan udah paham semua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari hadis tadi kan para sahabat minta tolong Rasulullah agar dibantu untuk mengatasi orang munafik tadi. Tapi Rasulullah menjawabkan minta tolongnya sama Allah langsung. Nah, itu bagaimana kalau kita minta tolong bantu doa sama orang lain, tolong bantu doa, itu boleh nggak Ustadz? Apa kita harus doa langsung atau yang kita yakinin orang itu orang soleh, terus kita minta tolong dibantu doa, itu hukumnya bagaimana Ustadz? Itu aja Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Barakallah. Ketika kita minta bantu doa, berarti kita minta sama siapa? Doanya sama siapa? Sama Allah. Ya sudah, berarti minta tolong sama Allah. Beda kasusnya ketika kita susah datang ke seorang yang punya kekuatan, sudah bantu saya yang lawan dia. Kan beda dengan minta tolong sama Allah. Ya, saya bantu doa kepada Allah. Beda ya. Jadi enggak mengapa kita minta doa, minta bantu doa. Karena memang tawassul yang disyariatkan ada 3 jenis tawassul. Tawassul itu minta bantuan perantara, ada 3 jenis yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama, tawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Gimana tawassul dengan nama dan sifat Allah? Misalnya kita bilang, ya Allah, ya Rahman, irhamni, ya Razzaq, urzuqni. Wahai Allah yang Maha Penyayang, sayangilah saya. Ya Allah yang Maha Pemberi rizki-rizkikanlah saya. Ini tawassul dengan nama dan sifat Allah. Ini benar. Dan ini disyariatkan. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, walillahi tis'an wa inna lillahi tis'an wa tis'in asman mi'atun illa wahidah faman ahsaha dakhala jannah. Atau walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah firman, Allah punya nama-nama yang husna, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah yang husna. Dan Nabi mengatakan, Allah punya 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa menghitungnya dia masuk surga. Maka di sini kita bertawassul dengan nama dan sifat Allah baik. Itu syariat. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, saya biasanya selalu sholat malam, atau ya Allah, saya biasanya selalu baca Quran di setiap pagi dan sore hari. Dengan amal soleh ini ya Allah, mudahkanlah urusan saya ini boleh tawassul dengan amal soleh. Ini seperti kisah 3 orang terjebak di goa yang nggak bisa keluar, masing-masing tawassul dengan amal solehnya sehingga Allah bukakan pintu keluar tersebut. Kemudian yang ketiga yang boleh tawassul adalah tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Ya kayak tadi kasusnya, dia orang soleh yang masih hidup, ya, kepada datang ke orang soleh tawassul, ya tolong bantu saya doa. Lihat konsepnya, bantu saya doa kepada Allah. Berarti apa? Saya ulang lagi, konsepnya bantu saya doa. Berarti apa? Yang minta bantu juga berdoa. Yang penting dia dulu yang berdoa, baru minta bantuan doa orang soleh. Yang jadi salah, dia minta bantu doa orang soleh, dia sendiri nggak berdoa. Salat aja enggak, ya, salat aja bolong-bolong. Dia minta bantu orang soleh doain, ya. Tanjuk hati minta jantung. Sama kabarnya, aku lapar pengen makan, dikasih makan, suapin dong. Iya. Kalau sudah dikasih makan, dari dia suap, ya nggak masuk perutnya. Minta bantu doa orang soleh berdoa, dia enggak. Sama kayak minta makan sama seorang orang, kasih makan, dia enggak nyuap, ya enggak masuk perutnya, masih tetap lapar. Harus dia suap, ya. Jadi harus dia yang doa. Kemudian dibantu doanya, diperkuat oleh orang yang soleh yang membantu mendoakan agar segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu taala alam. Udah, alhamdulillah. Kalau nggak ada jangan dipaksain, nggak apa-apa. Sudah selesai. Nanya Ustadz. Ya. Ustadz, sekarang kan musim banjir dan musim hujan.
ketika hujan Ustadz, misalnya kita mau pergi nih Ustadz, ya Allah tolong hujan ini berhentikanlah ya Allah, ya itu bacaannya ya. Tolong kalau minta misal gini Allah, ya Allah tolong diberhentikan hujan ini, itu termasuk syirik nggak Ustadz? Minta mengatur-ngatur Allah gitu, minta berhenti padahal nak pergi aja itu Ustadz. Itu syirik nggak Ustadz? Semua bisa berkehendak, tapi kehendaknya di bawah kehendak Allah. Kita minta kepada Allah berhentikan hujan. Kalau dikatakan syirik atau enggak, syiriknya enggak ada, karena enggak mau beribadah kepada selain Allah, minta juga kepada Allah. Syirik itu berminta kepada selain Allah. Cuma apakah itu syariat? Tidak syariat. Apakah itu baik? Tidak baik. Kenapa? Karena ada dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang dicontohkan Nabi SAW ketika turun hujan adalah berdoa, Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, turunkanlah hujan yang memberi manfaat. Dan juga Nabi ketika salat istisqa mengatakan, Rabbana ya Allah hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitaran kami, tidak di atas kami. Maksudnya apa? Kalau mau digenangi, genangi sekitaran kami, jangan menggenangi kami, jangan sampai banjir. Sehingga ketika seperti itu, ketika kita hujan, ya tidak menghalangi kita untuk aktivitas, kan nggak banjir juga. Oh cuman basah ya basah, ya namanya kena air. Cuman tadi disyariatkan nggak syariat, karena disyariatkan kita mendoakan kepada kebaikan. Tapi kalau dikatakan syirik atau nggak syirik, karena kita minta kepada Allah langsung. Ngatur Allah, ya emang kita bisa ngatur Allah. Ya kita minta belum tentu dikabulkan, ya kan? Terserah Allah mau kabulin atau enggak. Cuma tidak termasuk itu kesyirikan, karena kita minta tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang syirikan itu yang seperti minta sama gentong, minta sama lidi biar hujan turun gitu kan, seperti pawang hujan itu kesyirikan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz bertanya, masalah doa Ustadz ya. Ketika kita berdoa, memang berdoa kepada Allah. Ketika kita berdoa di akhir tasyahud akhir itu Ustadz ya, diawali dengan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Terus disambung tanpa diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Itu gimana Ustadz? Lebih baik doa itu diawali dengan permohonan kepada Allah. Tapi kadang-kadang ketika kita baca itu terus akhirnya tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana itu Ustadz? Doa itu beradab atau tidak? Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan ini sebenarnya dibangun dari sebuah hadis Nabi SAW ketika ada seorang yang berdoa langsung kepada intinya, lalu Nabi mengatakan mustajil, dia tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu kenapa? Karena diantara adab berdoa adalah pertama memuji Allah, Bismillah, Alhamdulillah, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian baru meminta diiringi dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ditutup dengan selawat dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara adab berdoa secara umum. Nah, namun maka kita ketika berdoa harus gitu ya. Jangan sampai habis sholat berjamaah Assalamualaikum, ya Allah minta kaya, amin, bagi balik. Nah, ya gitu ya. Doa puji Allah, Alhamdulillah dan semacamnya. Itu secara umum. Kemudian beda kasusnya dengan di sholat. Kalau di dalam sholat, dari awal gerakan sholat kita berisi pujian, tasbih, tahmid, tahlil, zikir. Karena sholat itu isinya tasbih, tahlil, pujian, zikir pada Allah Subhanahu wa taala dan doa. Sehingga ketika kita berdoa di dalam sholat, maka telah terpenuhi semua itu. Sudah ada tasbihnya, sudah ada tahmidnya, sudah ada tahlilnya, sudah ada salawat kepada Nabi. Apalagi tasyahud. Tasyahud sudah kita mulai dengan syahadat, persaksian.
kemudian diiringi dengan salawat kepada Nabi, diiringi doa kepada atas salawat Nabi Ibrahim dan juga doa kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita meminta langsung. Nah, minta apapun sepanjang apapun itu sudah bagian dari minta dan sudah dimulai dengan muqaddimah yang memuji Allah. Kemudian kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, wa qina adzabannar, tutup dengan ini yang jadi masalah. Jadi perdebatan. Kenapa jadi perdebatan? Karena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ini termasuk ayat Al-Qur'an. Sedangkan pada kondisi tasyahud itu tidak disyariatkan baca Al-Quran. Maka itu diperselisihkan. Kalau ulama Syafi'iyah mengatakan nggak boleh. Dan kalaupun mau nambah doa silakan doa apapun tapi tidak mengambil doa dalam Al-Quran. Kalau mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya boleh pakai doa dalam Al-Quran selama tidak diniatkan baca Quran, tapi niatnya doa. Maka di sini ada perselisihan di sini. Kalau sekiranya ada doa-doa dari hadis, pakai doa-doa dari hadis, lebih selamat dari perselisihan untuk memakai doa dari Al-Quran ketika tasyahud. Itu ya. Dan itu tidak mengapa, itu tetap beradab karena memang tempat tasyahud itu di akhir tasyahud adalah tempat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk banyak berdoa. Doa apapun. Karena Nabi SAW bersabda, la tada' fi duburi kulli salatin an taqulu Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan pernah kamu tinggalkan sebelum salam untuk membaca doa, ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus kualitas ibadah kepadamu. Maka di situ adalah tempat yang dianjurkan banyak doa. Silakan doa apapun. Wallahu ta'ala a'lam.